Shalom adik-adik, apa kabarnya? Bersama Yesus, dahsyat luar biasa. Yes. Selamat datang di sekolah minggu online kita pada hari ini. Hari ini Kak Ida yang akan pimpin membawakan firman Tuhan ya ke adik-adik. Jadi sebelum kita mulai, yuk kita berdoa dulu. Semuanya yang di rumah, adik-adik yang di rumah, yuk tutup matanya, lipat tangannya ya. Kak Ida yang akan mimpin doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih pada hari ini Engkau telah jadikan ya Bapa. Hari ini hari yang baik. Kiranya Tuhan sebentar adik-adik yang ada di rumah akan mendengarkan, akan menonton video firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan Engkau berikan hikmat ya Bapa, kepintaran, duduk yang manis untuk adik-adik yang ada di rumah ya Bapa. Ampuni juga segala dosa-dosa kami yang disengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih untuk hari ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, semuanya yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng, hari ini Kak Ida akan membawakan cerita mengenai Nabi Ayub atau Bapak Ayub. Ceritanya ini lanjutan dari cerita Kak Ocet yang minggu pertama ya adik-adik. Nah di situ Kak Ocet sudah membagikan firman Tuhannya sesuai dengan yang ada di Alkitab tentang kesalehan Ayub. Di mana Ayub itu pada zamannya adalah orang yang kaya, orang yang memiliki segalanya adik-adik. Ayub punya berapa anak? Ayo adik-adik, ada yang tahu? Ada berapa adik-adik? Iya, betul sekali adik-adik. Ada 10. 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Nah, ini ada 10 orang anak, lalu memiliki istri yang cantik, anak-anak yang ganteng, lalu anak-anak yang cantik, dan juga apa adik-adik, memiliki banyak sekali hewan-hewan ya. Kalau adik-adik baca di Alkitab itu Ayub adalah orang kaya adik-adik. Dia memiliki banyak sekali hewan ternak ya adik-adik ya. Jadi pada zamannya Ayub adalah orang yang sangat amat kaya, tapi tidak lupa juga adik-adik bahwa Nabi Ayub adalah orang yang takut akan Tuhan. Semua orang tahu adik-adik kalau Ayub itu taat dan takut sama Tuhan. Makanya dia disenangi oleh banyak orang. Hari ini Kak Ida akan bercerita kembali tentang Nabi Ayub. Tapi Kak Ida lanjutkan. Kalau di minggu pertama Kak Ocet sudah membahas tentang kesalehan Ayub. Minggu ini Kak Ida akan bercerita tentang penderitaan yang Ayub alami. Ya adik-adik ya, di sini diceritakan di Alkitab bahwa Nabi Ayub ini adalah orang terkaya. Ya adik-adik ya, orang yang kaya. Kenapa dibilang orang yang kaya adik-adik? Bayangkan pada zaman dahulu Nabi Ayub itu sudah memiliki 7.000 kambing domba, lalu ada 3.000 unta, lalu ada 500 pasang lembu. Jadi kalau 500 pasang, 500 lembu jantan, 500 lembu betina. Lalu memiliki apa lagi adik-adik? Budak-budak ya. Budak-budaknya banyak. Lalu rumahnya megah seperti istana. Lalu Ayub juga memiliki istri yang cantik ya. Itu semua yang Ayub dapati dari Tuhan. Nah, pada suatu hari di sini Tuhan mengizinkan Ayub mendapatkan penderitaan ya. Kalau Kak Ida baca di Alkitab, Ayub itu tapi anak-anak Ayub ketika sedang melakukan pesta, datanglah badai adik-adik. Badai ada petirnya, jadi membakar seluruh apa yang Ayub punya adik-adik pada waktu itu. Jadi 10 orang anaknya yang cantik dan ganteng ini meninggal adik-adik. Lalu semua hewan ternaknya yang tadi ada beribu-ribu itu juga mati adik-adik karena badai tersebut. Karena terjadi badai dan juga kebakaran pada waktu itu ya adik-adik ya. Di situ semuanya tidak tersisa sama sekali. Tapi apa adik-adik?
Di situ uh, Nabi Ayub tetap berdoa, tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Dia tetap setia sama Tuhan, tidak meninggalkan Tuhan sama sekali, apalagi mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak enak adik-adik. Di situ Tuhan mengizinkan kembali adik-adik Nabi Ayub merasakan yaitu yang namanya ditimpa penyakit barah adik-adik. Kalau zaman dulu dibilangnya barah, kalau sekarang dibilang borok adik-adik. Tahu yang borok itu yang ada luka dari ujung kepala sampai ujung kaki. Semuanya merah-merah, semuanya ada darahnya, ada nanahnya adik-adik di seluruh badan dari Nabi Ayub. Tapi di sini Tuhan mengizinkan kembali adik-adik Nabi Ayub mendapatkan penyakit yang namanya penyakit barah atau penyakit borokan adik-adik dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kalau gatel kita garuk ya adik-adik ya, garuk sampai merah gitu kalau misal gatel-gatel di seluruh badan kita. Tapi kalau Ayub tidak bisa adik-adik digaruk-garuk seperti ini. Dia ambil yang namanya pecahan beling lalu dia ditorehkan ke lukanya. Jadi itulah yang bikin makin parah adik-adik. Jadi membuat luka baru. Nah di situ Ayub merasakan yang namanya sakit sekali sama panas adik-adik di ujung badannya, di seluruh badannya ya. Nah di sini Ayub sama sekali tidak mengutuki Tuhan, tidak meninggalkan Tuhan. Dia berdoa sama Tuhan, diberikan kesembuhan pada waktu itu. Ketika Ayub mengalami penderitaan yang tadi Kak Ida sebutkan, nah ini datanglah Ayub memiliki 3 sahabat adik-adik ya. Nabi Ayub memiliki 3 sahabat yang bernama di sini Elifaz, Bildad dan Zofas. Di sini adik-adik ketiga sahabat ini datang menemui Nabi Ayub. Mereka menghampiri Ayub, mereka memberikan pertolongan. Tapi adik-adik bukan hanya memberikan pertolongan, tapi di sini Ayub juga dituduh adik-adik oleh ketiga sahabatnya ini bahwa Ayub pasti terjadi seperti ini gara-gara Ayub pasti melakukan hal-hal yang tidak baik di hadapan Tuhan yang tidak diketahui oleh manusia-manusia atau teman-temannya atau saudara-saudaranya. Di situ Ayub dituduh yang tidak-tidak oleh ketiga sahabatnya. Di situ Ayub merasa kecewa karena kok bukannya bantuin saya, tapi kenapa ya teman-temanku ini malah mendorong aku dan menuduh Ayub yang tidak-tidak adik-adik ya. Ketiga sahabatnya datang untuk menolong Ayub, tetapi ketiga sahabatnya juga melakukan adik-adik menuduh Ayub yang tidak-tidak. Di situ Ayub merasa sangat amat kecewa dengan 3 sahabatnya. Sebelum 3 sahabatnya ini datang, Ayub juga ditinggal oleh istrinya yang cantik itu ya adik-adik ya. Jadi ditinggal, dia hidup sendirian sebatang kara. Dia posisinya sedang sakit, tidak ada yang merawatnya. Jadi dia ditinggalkan oleh istri dan juga dikecewakan oleh 3 sahabatnya adik-adik yang menuduh Ayub yang tidak-tidak. Nah demikian adik-adik firman Tuhan pada hari ini tentang penderitaan yang Ayub pernah rasakan adik-adik ya. Nabi Ayub ini tetap setia dengan Tuhan, berdoa, lalu selalu mengucap syukur ya adik-adik ya di dalam penderitaan-penderitaannya. Nah, dari kesimpulan dari cerita kita pada hari ini, yang pertama adik-adik harus mengucap syukur dalam segala hal ya. Apa yang adik-adik punya pada hari ini, adik-adik punya baju, adik-adik punya celana, punya mainan, punya handphone, punya tablet, semua adik-adik harus mengucap syukur ya apa yang adik-adik punya. Lalu yang kedua, tetap berdoa sama Tuhan, lalu setia dan percaya sama Tuhan bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan adik-adik. Begitu juga sama dengan Nabi Ayub. Nanti adik-adik cerita terakhir dari Nabi Ayub minggu depan akan diceritakan oleh kakak selanjutnya, kakak kelas yang mengajar di kelas Faith. Nanti adik-adik harus minggu depan harus hadir dan juga harus
menonton dan mendengarkan firman Tuhannya. Adik-adik, kira-kira dari penderitaan Nabi Ayub ini, Nabi Ayub dapat apa ya dari Tuhan ya? Nah, demikian firman Tuhan ya pada hari ini. Semoga Kak Ida apa yang Kak Ida ceritakan kepada adik-adik bisa menerapkan di kehidupan adik-adik semuanya ya. Oke, di penghujung firman Tuhan atau penghujung sekolah minggu kita pada minggu ini, kita berdoa lagi adik-adik ya. Semuanya yang ada di rumah, tutup matanya, lipat tangannya, Kak Ida yang pimpin dalam doa ya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pada hari ini. Terima kasih Tuhan telah jadikan hari ini hari yang baik. Dan juga Tuhan sudah memberikan kesempatan untuk Kak Ida bercerita tentang Nabi Ayub. Kiranya apa yang Kak Ida ceritakan bisa adik-adik terapkan di kehidupannya Bapak, yaitu mengucap syukur, setia, berdoa kepada Engkau, dan juga tetap percaya kepada Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapak pada hari ini. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.